Muslim pakai bekas tersebut. Nah, itu yang akan menjadi kajian kita dalam temanya adalah as-su'ru, bekas. Ya, jadi bekas, baik itu bekas orang kafir ataupun bekas orang haid, orang nifas, orang junub. Misal piring yang habis dipakai makan oleh istri kita yang sedang haid, ya, atau istri kita sedang nifas, atau gelas yang baru dipakai minum, boleh nggak kita minum di gelas tersebut? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama kepada kita yang judulnya adalah as-sur, ya. Itu bekas dari manusia. Ada juga bekas dari hewan. Misal gelas tempat minum kita, kucing juga minum di situ. Nah, bolehkah sisanya kucing itu kita pakai minum lagi? Nah, itu namanya juga as-suru, bekas. Ya, dan binatang ini ada beberapa, ada binatang yang halal, ada binatang yang tidak halal, dan ada binatang jinak dan ada binatang buas. Nah, bekas-bekasnya mereka ini dibahas dalam masalah as-suru, ya. Dan ini jarang Ustaz menjelaskan pembahasan-pembahasan ini, ya. Yang paling banyak orang cuma tahu tentang wudu, ya, tentang mandi. Nah, yang seperti ini ya kita sudah seusia begini, Islam kalau tidak bersungguh-sungguh untuk mempelajari, bisa saja ya kita cuman berijtihad saja, oh boleh atau tidak, perasaan saja. Padahal Islam sudah menjelaskan kepada kita serinci-rincinya. Makanya ada orang yang fanatik, ya, suami undang teman-temannya mungkin bukan muslim ke rumahnya, setelah disodorkan teh atau kopi, nah gelas yang dipakai minum, istrinya buang. Ini habis dipakai minum oleh bukan muslim, ya. Nah, sampai segitu karena tidak tahu, tidak paham tentang hukum fikihnya. Nah, ini insya Allah akan kita sajikan untuk tema yang pertama atau materi yang pertama, as-su'ru ini. Baik. Jadi pertama adalah su'rul adami, bekas manusia. Ya. Baik itu muslim ataupun kafir, baik itu perempuan haid ataupun nifas ataupun junub, bekasnya dia ini kata para ulama, su'rul adamiyu tahirun minal muslimi wal kafiri wal junubi wal haid. Bekasnya manusia, baik dia muslim ataupun kafir, baik dia haid ataupun junub, bekasnya suci. Ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 28. Nanti ada orang yang mengatakan, bagaimana dengan pendapatmu tentang firman Allah surah At-Taubah ayat 28? Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Kan gitu. Nah, kita tadi ambil hukum fikih, bekasnya orang musyrik, bekasnya orang kafir adalah suci. Sementara di At-Taubah 28 Allah bilang innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Nah, jawabnya para ulama, firman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang musyrik ini najis, yang najis di sini adalah najis maknawi. Najis pemahamannya, bukan najis fisiknya. Dalilnya di zaman Nabi berjabatan tangan dengan orang musyrik. Ya. Nabi pegangan tangan dengan mereka. Ini wa kanu yukhalituna al-muslimin. Di zaman Nabi SAW, Nabi berinteraksi, bermuamalah dengan orang-orang musyrik. Baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Ya. Wa turaddu rusuluhum wa ufuduhum ala Nabi SAW. Bahkan raja-raja Romawi, raja-raja Persia, raja-raja besar, pada zaman itu mengirimkan utusan-utusan membawa surat kepada Nabi. Dan Nabi menghormati dan memuliakan tamu-tamu tersebut. Padahal mereka ini musyrik. Andai mereka ini najis, maka harusnya Nabi nggak terima dong. Orang Islam, ngoni najis, nggak boleh masuk ke tempat. Ya, kan begitu. Nah, ini dalilnya bahwa penjelasan para ulama, firman Allah di surah At-Taubah ayat 28 itu, innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Sekali lagi najis di sini bukan fisiknya, ya, tetapi pemahamannya, akidahnya, ya, menurut kita orang Islam. Adapun fisiknya adalah suci, ya. Jadi dari sini kemudian kita mengambil hukum bahwa bekasnya mereka itu suci. Ya, jadi misalkan ada bencana seperti di Cianjur. Tiba-tiba ada yang bukan muslim punya inisiatif untuk mengumpulkan pakaian bekas, disumbangkan ke sana.
Nah, mereka di sana Muslim. Orang sebelah yang kasih ke kita, aduh, orang tidak terima. Ya, dengan asumsi mereka bukan Muslim, najis ini nih. Nah, padahal dalam Islam tidak. Ya, pakaian bekasnya mereka itu suci buat kita. Ya, begitu juga bekas makanannya, ya, bekas minumannya suci buat kita kaum muslimin. Nah, ini ya poin yang pertama insyaallah. Bahkan di zaman Nabi SAW, ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yudkhiluna masjidahu. Di zaman Nabi SAW, waktu satu peperangan, pada waktu itu terjadi banyak tawanan-tawanan orang musyrik, maka Nabi SAW untuk pengurusan tawanan ini diperintahkan kepada sahabat-sahabat mengikat tawanan-tawanan tersebut di tiang-tiang Masjid Nabawi. Nah, di sini juga istimbat hukum bahwa orang musyrik itu boleh masuk masjid. Ya, boleh. Orang di Manado ini mungkin ya suatu ketika mungkin di masjid kita ada acara apa begitu menghadirkan misalkan Pak Wali Kota, Pak Gubernur, kan bukan Muslim. Nah, sebagian orang masa orang sebelah kasih masuk di masjid, ya, orang nih mau kasih masuk ke masjid, gitu kan? Ya, dengan asumsinya, wah, dia najis, begitu. Nah, dalilnya ini surah At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, tak boleh kasih masuk masjid. Nah, ini dalilnya sama antum. Di zaman Nabi SAW, pada waktu peperangan terjadi dan tawanan-tawanan orang kafir itu yang nggak tahu mau ditaruh di mana mereka ini, Nabi perintahkan untuk diikat mereka di tiang-tiang Masjid Nabawi, di dalam masjid. Andai mereka najis, harusnya Nabi tidak lakukan hal ini. Tapi ini Nabi yang langsung memerintahkan sahabat-sahabat untuk mengikat mereka di tiang-tiang Masjid Nabawi. Jadi orang musyrik boleh masuk masjid, ya, boleh. Ini. Kemudian dalil tentang perempuan haid dan perempuan nifas, bahwa bekas mereka itu juga adalah suci. Ini seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kuntu ashrabu wa ana haidun fa'unawilun Nabi SAW fayada'u fahu ala maudhi'i fiyya. Di zaman Nabi SAW, aku minum di gelas, lalu sisa minumanku ini kuminumkan kepada Nabi, dan Nabi meletakkan bibirnya, letak bibirku tadi waktu di gelas itu. Jadi Nabi sangat romantis, masalah seperti ini juga disebutkan. Ya, kalau orang mungkin, ada gelas yang lain kuat, nggak ada sisa aku kasih apa kita, kan gitu. Tapi Nabi SAW enggak sampai segitu itu, ya. Dan ini menandakan, sekata Aisyah, padahal aku dalam keadaan haid, dan Nabi tahu aku haid. Ya, Nabi tidak melarang hal tersebut. Nah, ini dalil, ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa sekali lagi perempuan yang haid, perempuan yang nifas, laki-laki yang junub, ya, orang kafir, bekas pakaian mereka, bekas minuman mereka, bekas tempat makan mereka adalah suci bagi kita kaum muslimin. Ya, jadi tidak mesti dipecahkan atau dibuang atau harus dicuci berkali-kali begitu, ya, tidak. Ya, itu adalah suci dalam hukum Islam. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi ini poin yang pertama, insyaallah mudah-mudahan jadi pemahaman buat kita dan kita tidak kaku berinteraksi dengan mereka, ya, sesuai dengan hukum Islam. Ternyata begini dia, ya, luas, ya, dan boleh bagi kita kaum muslimin. Itu yang pertama, ya, tentang sur, ya, bekas manusia. Jadi bekas manusia itu pakaian, minuman dan makanan adalah suci, ya, baik dari muslim ataupun kafir, baik dari laki-laki ataupun perempuan, baik yang haid ataupun yang junub. Baik, yang kedua, su'ru ma yu'kalu lahmuhu. Bekas binatang yang dagingnya boleh dimakan. Misal mangga atau pepaya sebagiannya sudah dimakan sama burung. Gitu. Mesti boleh nggak sebagian ini yang belum sempat dia makan kita makan? Gitu kan? Ya. Atau apalah, ya, binatang yang boleh dimakan dagingnya. Sisanya atau bekasnya itu bagaimana dalam hukum Islam? Nah, kata para ulama, su'ru ma yu'kalu lahmuhu wa huwa tahirun li'anna lu'abahu mutawalladun min lahmihi tahirun. Semua bekas sisa dari binatang yang dagingnya halal dimakan, bekas dan sisanya itu suci. Karena air liur yang keluar dari dia itu
adalah suci, kata para ulama. Ya. Kata para ulama, ajma'a ahlul ilmi ala anna su'ra ma ukila lahmuhu yajuzu syurbahu wal wudu'u bihi. Bersepakat para ulama bahwa sisa dan bekas dari binatang yang dagingnya boleh dimakan ini adalah bekasnya suci. Kalau ada air yang habis dia pakai, boleh dipakai untuk wudu dan mandi. Misal kalau kita orang kampung, biasanya ada yang pelihara sapi, yang pelihara kambing, ember yang ditaruh air, ya siang-siang datang sapi dia minum. Ya. Nah, ada sisanya misalkan, boleh nggak dipakai wudu? Boleh. Ya, itu suci. Ya, karena sapi adalah binatang yang halal dimakan dagingnya. Begitu juga kambing, begitu juga ayam. Ya. Nah, ini ya pendalilan-pendalilannya supaya kita tidak ragu-ragu tentang masalah-masalah seperti ini. Dan membahas tentang masalah tohara ini adalah penting ya Bapak Ibu sekalian, karena dia penentu sah tidaknya ibadah seseorang itu tohara jawabannya. Jadi kalau dalam dunia bisnis, tohara ini adalah modal. Ya. Besar atau kecilnya usaha seseorang itu tergantung modalnya. Ya. Kalau dia punya modal besar, ya cepat berkembang usahanya. Nah, begitu juga kita beribadah. Kita beribadah mau dapat pahala yang besar, terus toharanya tidak benar, susah itu dapat pahalanya. Ya makanya tohara ini harus kita perhatikan baik-baik. Kalau dalam bangunan dia seperti pondasi. Kuat atau lemahnya satu bangunan itu pondasinya yang menentukan. Nah, tohara ini ya kira-kira ya dia berperan dalam hal-hal seperti itu. Makanya perlu untuk kita ya permantap tentang masalah tohara. Kemudian yang ketiga, su'rul bagli wal himari wasibai wa jawahri toir. Bekas dari binatang-binatang buas seperti elang, ya, zebra, harimau, ya, dan semisalnya. Ya, misal ada buah-buahan yang sebagiannya sudah dimakan sama ya binatang-binatang buas ini. Apakah sebagiannya itu masih boleh dimakan secara hukum fikih, ya hukum Islam bagi kita? Nah, kata para ulama, su'ru ma yu'kalu lahmuhu huwa tahirun. Ya. Su'rul bigal wal jimaru wal himari wasibai wa jawahirit tayri huwa tahirun. Li hadisi Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an tawaddau bima afdatul humur qala na'am wa bima afdalatis siba kulluha. Kharaja Rasulullah SAW fi ba'di asfarihi lailan famarra ala rajulin jalisun inda miqratin lahu faqala Umar anhu walagati sibau alaika laila fi miqra'ika. Jadi di zaman Nabi SAW pernah suatu ketika Nabi dan Umar sedang ronda di malam hari. Tiba-tiba di satu rumah yang mereka lewati itu ada binatang buas yang sedang berkeliling di satu bejana di situ dan dia minum air yang ada di bejana tersebut. Setelah paginya Umar bin Khattab datang kepada orang tersebut dan mengabarkan bahwa bejana yang Anda punya itu semalam aku ronda dengan Nabi, kami lihat ada binatang buas yang minum di situ. Dan kata Nabi SAW, sisanya itu adalah suci. Ya. Nah, ini pendalilan yang dipakai oleh para ulama bahwa sisa ya dari binatang-binatang buas ini adalah suci, ya bersih, boleh kita pakai untuk bersuci kalau air, dan kalau makanan boleh kita makan ya sisa makanan tersebut. Kemudian yang keempat, su'rul hirrah, bekas kucing. Nah ini ya ada pembahasan sendiri ya. Yang poin nomor 4, su'rul hirrah, bekas kucing. Kita tahu dalam hukum Islam kucing adalah binatang yang tidak dibolehkan untuk dimakan. Ya. Nah, kalau tadi kita jelaskan adalah binatang-binatang yang boleh dimakan dagingnya. Nah, sekarang kucing. Ya, dia adalah binatang yang tidak boleh dimakan ya dagingnya. Bagaimana dengan bekas-bekasnya? Nah, itu banyak di kita. Apalagi yang senang pelihara kucing. Mungkin sejadah yang biasa pakai sholat di rumah, ya lupa dia lipat begitu tuh, kucing senang kan di situ, tidur di situ. Nah, bekas-bekasnya tidurnya kucing itu boleh nggak kita sholat di situ? Gitu kan hukumnya. Nah, kadang-kadang lagi makanan, mungkin ikan, Umi tidak sempat tutup rapat begitu, datang kucing,
Ya, dia masuk, dia makan, kita lihat, astagfirullah, ikan sementara dimakan sama kucing. Kita kejar kucing tersebut, dia lepas. Nah, sepotong sudah disempat makan, tinggal ada sepotong. Masih bolehkah kita makan itu? Nah, kenapa? Sekali lagi, karena kucing ini dalam hukum Islam bukan binatang yang boleh dimakan dagingnya. Ya, kalau dia adalah binatang yang boleh dimakan dagingnya, sudah selesai hukumnya tadi. Ya, suci. Kalau kucing bagaimana? Nah, ini dijelaskan para ulama. Bahwa su'rul hirrati tohirun li hadisi Kabsyah binti Ka'ab wa kanat tahti Abu Qatadah. Bekas daripada kucing ini adalah suci. Ya, suci. Baik itu air, baik itu makanan, ya ataupun tempat, ya bekasnya kucing adalah suci kata para ulama sesuai dengan hadis Kabsyah binti Ka'ab bersumber dari ya Abu Qatadah. Jadi kisahnya begini nih. Abu Qatadah bertamu kepada Kabsyah. Lalu kebiasaan orang Arab, kita juga di Indonesia begitu. Kalau orang datang bertamu, biasanya kita suguhkan minuman. Maka Kabsyah pun menuangkan minuman untuk diminum sama Kabsyah. Lalu Kabsyah pada waktu itu ada hajat sesuatu ke kamar mandi begitu, buang air mungkin atau apa. Tiba-tiba datang kucing, minuman yang sudah dituangkan tadi diminum sama kucing. Setelah datang Kabsyah, dia sempat lihat itu kucing sementara minum. Akhirnya dia tidak mau minum. Maka diambillah sama Abu Qatadah dan diminum, ya minuman tersebut. Lalu orang ini bertanya, Kabsyah bilang, kenapa anda minum? Tadi kan kucing seminum itu. Nah, kata dia, aku telah mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ata'jabina ya ibnata akhi? Engkau takjub, heran dengan apa yang kulakukan ini, aku minum? Dia bilang, iya. Maka beliau mengatakan, inna Rasulullah SAW qala innaha laisat binajis, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya kucing itu bukanlah najis, dia adalah binatang yang suka mengelilingi, bertawaf kepada kalian. Makanya kucing itu suka putar-putar pada orang. Ya? Nah, tawaf, putar-putar itu namanya tawaf kalau dalam bahasa Arab. Maka kata Nabi, dia bukan najis, meskipun dagingnya haram, tidak boleh dimakan, tapi bekas-bekasnya, ya, itu adalah tidak najis. Nah, sehingga kalau ada bekas minumnya kucing atau makanan yang sempat dia makan sepotongnya, nah ingat bahwa itu bukanlah najis. Ya, begitu pula, ya, jangan sampai karena dia tidur tempat sholat kita langsung turun pukul, turun sakiti kucing tersebut. Padahal hukum Islamnya adalah tidak apa-apa. Yang najis itu kalau dia kencing di situ, kalau dia buang kotoran di situ, nah itu najis. Tapi kalau cuma bekas-bekasnya, ya sekali lagi bukanlah najis. Ini tidak ada perselisihan para ulama di sini, termasuk keempat imam madhab. Mereka menyebutkan semua bahwa kucing itu adalah sesuai dengan hadis Nabi SAW, innaha laisat binajis, dia bukanlah najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Dia binatang yang suka bertawaf kepada kalian, ya, suka mengelilingi kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 perawi hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Yang terakhir tentang masalah su'ur ini, bekas adalah su'rul kalbi wal khinzir, bekas anjing dan babi. Nah, ini perlu untuk mendapatkan perhatian. Kata para ulama, su'rul kalbi wal khinzir huwa najis yajibu ijtinabuhu. Bekasnya anjing dan bekasnya babi adalah najis, wajib bagi orang Islam menjauhkan diri dari bekas-bekas dua binatang ini. Amma su'rul kalbi, ya, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyagsilhu sab'an." Kalau anjing meminum di bejana salah seorang di antara kalian, cucilah 7 kali. Lalu dalam hadis yang lain kata Nabi, "Tahuru ina'i ahadikum idza walaga fihil kalbu an yagsilha sab'i marrat aw lahunna bit-turab." Bila bejana kalian dijilat atau diminum oleh anjing, maka bejana tersebut wajib dicuci 7 kali, 1 kali diantaranya dengan tanah. Nah, jadi nas teks hadis yang Nabi sebutkan. Jadi kalau terampai piring, terampai gelas, ya, terampai belangan, terjilat oleh anjing tetangga, bukan cuma mencuci dengan sang lain, ya, tetapi cucilah 7 kali, 1 kali diantaranya dengan tanah. Dan ini
saya dijelaskan para masyayikh dulu tentang hadis ini. Ternyata dari dulu sudah diteliti oleh para medis kesehatan. Kenapa Nabi memerintahkan cuci dengan tanah, bukan dengan sabun atau dengan alat-alat pembersih yang lain. Ternyata ini sudah dicuci dengan penelitian yang detail, bahwa liurnya anjing itu, kalau cuma mencuci dengan sabun, namun tak keluar bakteri. Ya. Tapi setelah dicuci 7 kali, kemudian 1 kalinya dengan tanah, dia menjadi bersih, hilang semua bakteri-bakteri tersebut. Ya. Ini ya wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi. Pada waktu itu belum ada alat-alat untuk meneliti seperti ini. Ya. Subhanallah, maka hadis-hadis Nabi itu yang disampaikan secara gaib, yang tidak ada ilmu kedokteran secanggih itu di zaman waktu itu. Tapi karena Allah yang memberitahu, maka subhanallah beginilah cara ya kita membersihkan bejana apabila terkena liurnya anjing. Ya begitulah kalau sampai slop anjing gigi, kan biasanya kalau tetangga punya anjing, dia suka main di rumah kita, nah sendal yang di luar biasa dia gigi-gigi, ya gitu kan. Dia cuma cuci dengan air begitu saja, ya. Nah, dia ada bakteri-bakterinya, ada najis. Kalau dalam hukum fikih yang saya sudah jelaskan kemarin, disebut dengan najis mughalladah, najis yang berat. Ya. Nah, cara mensucikannya tidak cukup hanya dicuci saja, tidak cukup hanya menghilangkan warna, bau dan rasanya saja, tapi harus dicuci 7 kali, 1 kali diantaranya dengan tanah. Ini ya, saya kira untuk pembahasan tentang sur, yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa maklumi dan pahami bersama, insyaallah. Nah, satu lagi pembahasan kita insyaallah malam ini, secara cepat tentunya, insyaallah, yaitu adab-adab buang hajat. Nah, ini kan hari-hari kita juga buang hajat, baik itu air besar, air kecil. Nah, Islam memberikan tuntunan kepada kita. Ya, jadi jangan sampai orang buang air ini dengan mengikuti tuntunan tersebut, tentu kita dapat pahala. Jadi orang kencing dapat pahala, antum buang air besar dapat pahala karena mengikut tuntunan. Tapi kalau kita tidak paham tuntunan, nggak ada pahalanya di situ. Makanya Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Nah, kita dalam Islam sampai buang air pun akan tercatat ibadah. Kalau orang tahu tuntunannya, gitu. Ya. Ya, karena memang tujuan kita ini Allah ciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, secara logika orang bertanya bagaimana beribadah? Karena orang punya pemahaman ibadah itu cuma sholat, cuma baca Quran, ya, cuma zikir, cuma doa. Nah, itu sempit pemahaman ibadah kita di situ. Padahal dalam Islam itu hari-hari kita ini ibadah. Setiap jam, setiap waktu kita ibadah. Sampai buang air pun akan tercatat sebagai ibadah kalau kita lakukan buang air sesuai dengan tuntunan yang ditentukan Nabi. Nah, makanya perlu untuk kita pelajari tentang tuntunan ini. Jadi yang pertama, perlu untuk kita perhatikan tentang buang air ini atau buang hajat, an la yastashiba ma fihi ismullahi. Tidak boleh masuk WC, kamar mandi membawa tulisan yang ada nama Allah. Ya. Jadi jangan antum beli topi yang tertulis la ilaha illallah. Masuk kamar mandi antum pakai topi tersebut, itu tidak boleh, ya. Baju, itu kan, kaos, kan ada tren-trennya itu, kaos yang tertulis la ilaha illallah, ya, itu nggak boleh. Dalilnya di zaman Nabi SAW, Nabi punya cincin tertulis Muhammadur Rasulullah, ya, nukisha fi halqatihi Muhammadur Rasulullah dalam teks hadisnya. Di cincin Nabi itu mata cincinnya tertulis Muhammadur Rasulullah. Cincin ini di zamannya beliau dijadikan stempel, surat-surat stempel dengan itu. Nah, dalam hadis itu diceritakan kalau Nabi mau ke WC, mau ke kamar mandi, beliau keluarkan. Ya, beliau tidak bawa ke WC atau ke kamar mandi cincin tersebut karena ada nama Allah di sana. Nah, sehingga salah satu di antara adab yang perlu untuk kita perhatikan, jangan sampai kita masuk jamban ya, lalu membawa tulisan-tulisan ya Allah di sana. Entahlah dia bismillahirrahmanirrahim, ya, la ilaha illallah atau apalah begitu, ini tidak boleh. Makanya hindari ya baju-baju, kaos-kaos, topi-topi, aksesoris yang ada tulisan-tulisan tersebut. Kalau handphone, jangan antum pakai layar tampilannya ya kalimat Allah, jangan. Ya, makanya dalam fatwa fikih kontemporer itu
dilarang menyalakan nada dering handphone itu mempergunakan kata-kata Allah. Ya, azan atau murotal. Karena ada orang bilang, supaya kita handphone terlihat islami, nada deringnya murotal. Ya, jadi orang bertelepon bukan begitu, tapi mengaji. Nah, bayangkan kalau antum bawa WC, sementara buang air, tiba-tiba, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam WC ini, ya. Nah, ini adalah tidak beradab kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan kitab suci, dilarang ya hal tersebut. Ini ya yang pertama, tidak boleh membawa tulisan-tulisan yang ada Allah ke dalam kamar mandi, apalagi mushaf Al-Qur'an. Kan sekarang banyak mushaf Al-Quran yang kecil-kecil yang bisa ditulis ditaruh di kantong. Itu nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Nah, kalau handphone, saya bilang tadi, asal jangan dipakaikan layar utamanya itu kalimat Allah, jangan pakai dering-dering yang ada azan ataupun murotalnya. Kalau ada aplikasi Al-Qurannya kan nggak dibuka di WC. Makanya handphone ini meskipun ada aplikasi Al-Quran, semua para ulama bersepakat bahwa handphone ini bukan mushaf. Ya, dia bukan mushaf. Makanya kalau ditanya, mana lebih afdal? Baca Quran pakai mushaf atau baca Al-Quran pakai handphone? Pakai mushaf lebih afdal. Karena berkahnya Al-Quran. Ya, saya kalau di rumah Quran itu, saya meminta kepada teman-teman yang baca Quran supaya pakai Quran, jangan pakai HP. Ya, kenapa? Memang sekarang sudah dipermudah kita dengan aplikasi tersebut. Tapi ingat, keberkahannya Al-Quran itu kita nggak dapat kalau dengan Al-Quran, dengan HP. Cuma bukan berarti tidak mendownload itu. Itu membantu pada waktu-waktu tertentu. Antum pengen baca Quran, nggak ada Al-Quran, nah ini pakai inilah, ya, gitu. Nah sehingga Al-Quran ini, mushaf handphone ini bisa dibawa di WC karena dia bukan Al-Quran, dan tidak ada tulisan Al-Quran di layar tampilan pertamanya. Yang kedua, al-bu'du wal istitarutu anin nasi la siyama indal ghaid. Li'alla yisma' lahu saut atsumu lahu raihah. Dalam buang air ini hendaklah jauh dari kerumunan orang supaya tidak terdengar suara buang airnya dan tidak tercium bau yang tidak enak di orang lain. Jadi ini adab-adabnya buang air. Nah, kita zaman sekarang tempat buang air kita biasanya sudah dalam rumah, tempat-tempat. Kalau dulu di zaman Nabi kan tempat buang air itu jauh. Ya, makanya di kampung-kampung kalau antum pergi ke kampung-kampung itu jarang yang ada kamar mandi di dalam rumah. Soal kamar mandi di belakang. Makanya orang-orang kampung itu susah tahajud. Kenapa? Bagaimana kok kamar mandi jauh ke sana? Kok takut-takut lagi begitu kan? Ya, kalau orang-orang kota kan kamar mandi selalu di dalam kamar gitu kan. Nah, karena memang secara syar'i itu buang air itu dilarang kita mengganggu orang lain. Kalau di sini disebutkan jangan sampai terdengar bunyi-bunyinya sama orang, jangan sampai tercium bau yang tidak enak dari orang lain. Jadi itu. Makanya kalau kita buat kamar mandi di dalam rumah, nah buatlah gimana supaya aman kita daripada larangan tadi itu. Ya tidak tercium ke orang lain. Nah mungkin dipakai dengan wewangian atau apalah begitu. Itu. Ini hadis ini cukup panjang-panjang, saya tidak perlu bacakan. Kemudian yang ketiga, al-jahru bi tasmiyati wal isti'adatu 'inda dukhul. Hendaklah membaca doa pada waktu masuk jamban, ya, yaitu dengan memulai dengan a'udzu dan bismillah lalu baca doanya. Jadi jangan langsung hafalkan doa masuk WC kan? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu harus dihafal. Ya, kenapa? Ya, Nabi suruh kita untuk baca doa ini karena di WC itu atau di jamban itu tempat bersarangnya iblis-iblis jahat. Maka Nabi anjurkan kita untuk masuk WC itu baca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung darimu daripada gangguan setan-setan yang jahat ini, laki-laki dan perempuan. Nah, makanya orang yang suka masuk WC, ya, atau orang yang buang air itu sangat gampang digoda oleh setan. Ya, karena memang setan di situ tempatnya, di tempat-tempat jorok itu. Nah, kita orang Islam, Nabi perintahkan kalau masuk jamban, bacalah doa ini. Nah, bacanya itu di luar, bukan di dalam. Ya, pas masuk,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang belum hafal, cepat itu dihafal, ya. Lagu-lagu Korea saja yang panjang-panjang antum bisa hafal, masa yang cuma sepotong begitu yang enggak bisa dihafal. Insyaallah itu adalah bukti wujud kita sebagai orang Islam. Tadi di kantor wali kota saya jelaskan sama antum, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga?" Nabi bilang 2. Taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah, budi pekerti yang baik. Takwa kepada Allah ini berat. Jarang orang yang masuk surga lewat takwa itu. Karena takwa itu Allah bilang, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu masuk surga, di bawahnya sungai-sungai mengalir padanya. Apa amalan mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Malam hari sedikit tidur mereka. Itu orang takwa. Malam tidurnya sedikit. Bukan penonton bola ya. Kantoran juga sedikit tidur, tapi lihat Argentina, Arab Saudi. Nah, orang sedikit tidur untuk beribadah kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka khusyuk berdoa kepada Allah, minta ampun. Ya. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Harta-harta mereka pusing memikirkan untuk dibagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, kalau orang kan tanpa harta cuma DP sisa-sisa yang orang bagi sama orang, ya. Orang bertakwa itu DP harta itu dia pusing memikirkan kemana saya mau kasih lagi ini, siapa lagi yang akan saya beri. Cuma itu DP pemikiran. Makanya saya bilang, orang masuk surga lewat takwa ini susah. Ya, sedikit di kalangan kita. Tapi Nabi bilang, paling banyak orang masuk surga itu ada 2. Ya, 2 amalannya, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang kedua, budi pekerti yang baik. Nah, salah satu budi pekerti yang baik ini nih. Kan budi pekerti yang baik itu bahasa Islamnya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, akhlak ini ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada binatang. Nah, akhlak kepada binatang kan dia bilang kalau kencing jangan di lubang-lubangnya, sampai ada binatang di situ kan. Jadi ada akhlak kita Islam kepada binatang. Nah, inilah paling banyak masukkan orang ke dalam surga. Nah, kita kalau nggak bisa jadi orang yang takwa yang saya bilang tadi itu, jadilah orang yang punya budi pekerti yang baik. Nah, salah satu di antara budi pekerti yang baik ini tadi, ya, kalau masuk jamban, maka bacalah doa, ikutilah adab-adabnya. Ya, itu adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita sudah tidak takwa, nggak mau juga beradab. Baru maunya masuk surga Firdaus lagi. Ya, maunya berdampingan dengan Nabi lagi. Terus apa modal antum untuk ya ke sana itu? Nah, ini ya, jadi adab-adab yang kami sebutkan ini insyaallah ini dengar baik-baik dan berusaha untuk kita bisa praktekkan. Ini ya. Kemudian yang keempat, an yakuffa anil kalami mutlaqan saun kana dzikran au ghairahu. Memutuskan pembicaraan secara mutlak, baik itu bicaranya zikir ya ataupun yang selainnya. Jadi nggak boleh sementara buang air itu baku telepon. Tunggu ya sebentar 5 menit, ya. Nggak boleh begitu. Ya kalaupun antum bawa handphone convert dari jangan pi angka. Ya, karena itu adab. Dan itu saya bilang tadi, asbab banyak orang masuk surga itu ada punya adab dia, akhlak. Ya. Nah, jadi ada sekali lagi akhlak ini dibagi 3, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada binatang. Harus kita punya akhlak kepada hal tersebut. Orang yang tidak berakhlak, kalau binatangnya dia sakiti. Ya, kata Nabi SAW, dakhalatil mar'atu fi hirratin. Seorang perempuan masuk neraka karena kucing. La hiya at'amatha wa la sakakatha. Dia tidak beri makan kucing, dia kurung, dan tidak beri minum, sampai mati kucing tersebut. Maka asbab itu, kata Nabi, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Jadi asbab tidak berakhlak kepada binatang, bisa orang masuk neraka. Banyak kalau antum ingin pelihara, orang Jawa kan suka pelihara binatang ya, burung atau apa begitu. Tidak dilarang oleh Islam. Yang penting antum urus, kasih makan dia, kasih minum. Dan antum kurung dia, antum nggak mampu kasih makan, nggak mampu kasih minum, dan siksa dia akhirnya mati. Nah, seorang perempuan masuk neraka asbab itu, ya supaya antum tahu. Itu hadisnya. Nah, kita dalam Islam ini adab sangat luar biasa. Buang air tidak boleh bercakap-cakap. Ya, tidak boleh baku telepon, ya, dan semisalnya. Fala yuraddu salaman wala yajibu muadzinan. Tidak boleh menjawab salam dan tidak boleh menjawab azan. Padahal dalam Islam menjawab salam itu wajib kan begitu. Berdosa antum kalau ada orang kasih salam terus antum tidak jawab. Tapi kalau antum sementara buang air, nggak boleh menjawab salam.
Begitu juga azan. Saya sudah jelaskan sama antum dulu bahwa orang yang menjawab azan itu asbab dia mendapatkan syafaat Nabi masuk surga nanti di akhirat karena sering menjawab azan. Cuman dalam tuntunan orang buang air tidak boleh menjawab salam, tidak boleh menjawab azan kalau sedang buang air. Saking adab yang ditentukan oleh Nabi SAW tentang buang air ini. Itu, ya. Ini hadis-hadisnya juga cukup banyak, tidak perlu saya bacakan kepada antum. Yang kelima, an yu'azzimal qiblata fala yastaqbilaha wa la yastadbirha. Hendaklah menghormati dan mengagungkan kiblat. Jangan dia menghadap kiblat, jangan juga dia membelakangi kiblat. Ya. Ini penjelasan para ulama, tidak boleh buang air menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ini, buang air di tempat yang terbuka. Dulu di zaman Nabi belum ada toilet atau WC seperti zaman kita sekarang. Orang buang air itu di padang pasir yang terbuka. Ya. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kalau buang air tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, itulah di tempat yang terbuka. Adapun di tempat yang tertutup boleh hukumnya. Namun tidak ada salahnya untuk kita tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Ya, tentu lebih afdal, lebih bagus sebagai penghormatan kita kepada kiblat tersebut. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Pada waktu engkau sedang beribadah salat itu, luruskan ya wajahmu menghadap Masjidil Haram. Dan sepakat para ulama itu adalah merupakan kiblatnya kaum muslimin. Makanya di rumah, ini saya sudah pernah ingatkan tapi tidak apa-apa saya ulangi lagi. Di rumah-rumah kita itu Pak, mereka sekarang semua punya Android. Minimal dengan aplikasi yang ada di Android kita, tolong cek lagi arah kiblat yang benar di rumah kita masing-masing. Ya, sampai antum jaga tahajud, salat sunnah, terus ya cuma kira-kira kiblatnya kira-kira di mana ini, ya. Karena jarak kita Indonesia dengan Makkah Mukarramah itu berapa kilo Pak Yuda ya? Jauh sekali kan? Jadi taserong sedikit saja jauh nanti itu. Ya. Jadi kan ibaratnya kalau ruangan ini pojok sana misalkan saya begini lurus, saya taserong sedikit cuman tidak terlalu jauh. Tapi kalau dia dalam porsi yang jauh begini nih, ya, Makkah Mukarramah dan Indonesia itu berapa kilo begitu. Jadi pada waktu misalkan kiblatnya ke sana, saat kita serong sedikit begini, itu sudah jauh sekali nanti ya ke Masjidil Haram. Makanya ya perhatikan tentang masalah tersebut. Nah, sekali lagi saya ingatkan bagi semua kita, rumah-rumah kita ini kan kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kubur. Kubur itu tidak pernah ada orang sholat di sana, ya. Sehingga kata Nabi, nawwiru buyutakum bin nawafil. Cahailah rumah-rumah kalian dengan sholat-sholat sunnah. Supaya rumah kita ini bercahaya, maka laksanakan sholat-sholat sunnah di rumah. Ya, tahajud, sholat wudu, sholat qobliyah ba'diyah, dan sholat sunnah yang lainnya. Nah, karena Nabi perintahkan kita untuk menghiasi rumah kita dengan cahaya-cahaya sholat-sholat sunnah ini, dan persyaratan sahnya sholat ini adalah menghadap ke kiblat, maka perhatikanlah kiblat di rumah kita masing-masing. Alhamdulillah kita punya Android ini, jangan sampai tidak ada aplikasi yang kita download tentang arah kiblat. Jadi selama ini orang sholat, ya udah tahu menghadap kemana begitu kan? Nah, dicek lagi insya Allah. Ini sebagai kecintaan kita kepada tuntunan Nabi, khususnya masalah Masjidil Haram yang disebutkan secara teks dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Baik, kemudian yang keenam. Ini di zaman Nabi SAW. An yatluba makanan layyinan munhafidan liyataharras fihi min isabatin najasa. Hendaklah mencari tempat yang nyaman, aman, supaya kita tidak terganggu waktu buang air. Tentu di zaman Nabi SAW orang buang air masih jarang WC toilet seperti zaman kita. Jadi orang buang air itu cari lihat dulu tempat di mana saya buang air. Nah, tuntunannya pada waktu itu kata Nabi cari tempat yang aman dan nyaman supaya orang buang air tidak takut-takut ya pada waktu buang air. Kemudian yang ketujuh, an yattaqi al-juhur li'alla yakuna fihi syai'un yu'dhi minal ham. Ini, hendaklah buang air itu jangan di tempat-tempat yang ada lubang-lubang binatang. Ya, kenapa? Karena nanti mungkin ada binatang yang tersiksa dengan kotoran kita di situ. Sampai segini akhlak yang diajarkan Nabi kepada kita antara manusia dengan binatang. Ya, tidak boleh. Ya, apalagi buang air di tempat berkerumunnya orang.
ya, halte misalkan orang pergi kencing di situ, ya, tentu haram, tidak boleh. Ya, binatang saja Nabi SAW suruh jangan sampai ya buang air kita di tempat ya lubang-lubang yang tempat bersembunyi binatang-binatang di sana. Kemudian yang kedelapan, an yatajannaba zillan nasi wa tariqatuhum wa muhadatsatihim. Menjauhi tempat berteduhnya manusia, jalanannya manusia, dan tempat berkumpulnya, nongkrongnya manusia. Ini jangan sampai buang air dekat-dekat situ. Ya, sama yang saya bilang tadi, halte, tempat berkumpul. Ya, jalanan orang, jangan kencing, jangan buang air di situ. Ya, atau di manalah ya, tempat-tempat orang, jangan kita buang hajat di situ. Kata Nabi SAW, ittaqul la'inin alladhi yatakhalla fi tariqatin nasi aw dhillihim. Takutlah kalian dapatkan laknat orang dan di tempat ya berteduhnya orang. Tempat disebutkan secara teks dalam hadis Nabi, jangan terang ya buang air situ. Dan terang melihat sekarang ini, masya Allah, halte-halte banyak yang baunya kurang enak, ya, karena ada orang yang buang kotoran di situ. Ini tidak boleh dalam Islam. Kalau di sini ada satu pembahasan, ada satu poin, la yabulanna fi mustahammihi. Dilarang buang air di kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi ini kadang dipakai berwudu. Khawatir nanti kencing kita itu terpencar di dinding-dinding, sehingga pada waktu orang berwudu, air itu terpencar ke sana dan najisnya bisa mengena orang tersebut. Ya, makanya baik buang air itu adalah di WC, supaya kan ada orang buang air bukan di klosetnya, ya, kencing misalkan, ya, kencing sembarangnya, setelah itu nanti disiram. Padahal tuntunannya adalah di kloset, supaya langsung ya kotoran itu betul-betul sudah tersalurkan, terbuang aman. Tapi kalau orang kencing, apalagi laki-laki, kan banyak kencing berdiri. Nah, kalau di kamar mandi terpencar-pencar, ya masuklah di dinding-dinding, ya, terpencarlah kemana-mana dia. Makanya baiknya tidak kita ya buang air di tempat seperti itu. Ya, ini. Bahkan di sini ada satu poin, an la yabulla qa'iman. Hendaklah buang air kencing itu jangan berdiri. Ya, ini terang laki-laki. Tapi kalau yang sudah lama-lama kajian biasanya sudah tidak. Ya. Cuman secara syar'i memang kencing itu adalah jongkok. Dan pernah saya tuntunkan di sini, jongkoknya pun bukan jongkok biasa, ya, tapi ada jongkok yang ada di YouTube. Kalau Anda mau lihat, ya nanti cek di rumah cara jongkok waktu kencing secara syar'i. Banyak itu ya praktek-praktek para asatid, para ulama, mereka contohkan kepada kita. Ternyata dengan cara jongkok yang diajarkan Nabi itu betul-betul kencing kita keluar semua. Kan kadang-kadang ada orang yang kencing, habis kencing sudah so istinja ini, so cebok, tiba-tiba dia rasa rupa masih ada keluar. Ya. Kenapa demikian? Karena kita kencing tidak mengikuti tuntunan Nabi. Akhirnya kalau kita mau sholat, kita ragu-ragu. Duh, ya jangan sampai kencing tadi ini, jangan sampai najis. Nah, kalau kita kencing dalam posisi jongkok, maka dia akan keluar semua. Ya, hanya Islam itu Masya Allah. Dan ingat, hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang siksa kubur itu, salah satu seseorang itu disiksa kubur karena la yastatiru minal baul, kencingnya, istinjanya tidak beres. Ya. Jadi Nabi dalam satu hadis itu disebutkan, suatu ketika Nabi melewati kuburan, lalu datang malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi bahwa dua penghuni kuburan sedang disiksa. Maka Nabi pun diminta untuk berdoa kepada Allah supaya diringankan siksanya. Selesai berdoa, sahabat-sahabat tidak tahu karena wahyu ini ya gaib. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda berhenti di sini? Kenapa berdoa dengan doa yang begini panjang? Kata Nabi, telah datang kepadaku malaikat Jibril mengabarkan kepadaku bahwa dua penghuni kubur sedang disiksa. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah satu di antara disiksa karena kalau dia kencing tidak beres istinjanya. Ya. Makanya istinja tidak beres saja disiksa di alam kubur. Bagaimana dengan orang yang tidak istinja? Kalau laki-laki kan kadang-kadang cuma dia goyang-goyang, ya. Habis kencing sudah dia goyang-goyang, sudah pakai celana dia. Nah, ini tidak istinja.
Orang yang istinja tidak benar saja dapat siksa kubur. Dan siksa kubur itu tidak main-main. Makanya Nabi ajarkan kita satu doa yang mungkin sudah hafal ya. Fit, dihafal doa ini, Fit. Yaitu kata Nabi, la tada'anna hadzal doa dubura kula salatik. Jangan engkau tinggalkan doa ini di penghujung salatmu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu doa yang Nabi suruh supaya tidak kita tinggalkan di penghujung salat. Waktu tahiyat akhir itu kan penghujung salat. Sebelum salam ke kanan ke kiri, baca dulu. Habis fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung darimu daripada siksa kubur. Ya, artinya orang-orang Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa siksa kubur itu ada. Ya, ada di siksa kubur. Antum kalau sekarang kan banyak di sinetron-sinetron itu siksa kubur. Ya. Azab kubur gitu kan. Banyak saya lihat di ya, ya ibu-ibu paling banyak itu yang suka nonton-nonton itu. Nah, artinya terlepas daripada itu sinetron, hukum Islamnya itu bahwa kita orang-orang Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah yakin siksa kubur itu ada. Bahkan dalam tuntunan syar'i, seseorang pada waktu dikuburkan, setelah 44 langkah orang yang menguburkan ini pulang meninggalkan kubur, datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada orang ini, dihidupkan langsung dia dan ditanya, man rabbuk wa man nabiyuk ya wa ma dinuk, ya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya apa agamamu, apa kitab sucimu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan disampaikan oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan kalau dia tidak mampu menjawab, dia akan dipukul dengan cambuk yang satu kali cambukan akan hancur berkeping-keping tubuh orang ini sampai menjadi debu, kemudian dihidupkan lagi. Dan dia akan berteriak-teriak dengan siksa tersebut. Sehingga kata Nabi SAW, binatang-binatang yang di sekitarnya itu bisa mendengar teriakan ya orang ini, kecuali manusia. Ya, manusia dan jin Allah tidak bolehkan mereka untuk mendengarkan. Makanya orang tidak dapat dengar. Ya, jadi kalau ada sapi, ada anjing, ada kucing atau ada binatang apa di situ, tiba-tiba setelah orang tinggalkan kuburan, dia ketakutan seperti itu, dia sedang mendengarkan siksaan yang Allah sedang siksakan kepada penghuni ya kubur tersebut. Disebutkan dalam hadis itu, ya. Nah, sahihnya saya ingin bilang ada itu siksa kubur. Ya, makanya orang harus yakin. Dan terus sampai di kuburan itu, dalam hukum Islam, kita langsung dihidupkan. Makanya Allah bilang, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian kira mereka yang mati itu mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Mereka hidup tapi kalian tidak merasakan. Ya. Jadi mereka itu yang teman kita, sahabat kita, orang tua kita yang meninggal tadi di dunia ini, memang bahasa kita di dunia mereka meninggal, tapi setelah mereka dikuburkan, mereka hidup. Dan itu awal hidup mereka di alam barzakh namanya, ya. Alam barzakh. Cuman kehidupan di alam barzakh itu cuma dua kemungkinan. Kalau kata Imam At-Tahawi, imma hufratun min hufarin niran au raudun min riyadil jannah. Kehidupan di alam barzakh itu kalau bukan taman di antara taman surga, dia adalah lubang di antara lubang api neraka. Itu cuma dua itu kehidupannya. Tergantung amalannya. Kalau antum taat kepada Allah, kepada Rasulullah, baik amalan di dunia, insya Allah antum dapat raudun min riyadil jannah, ya, taman-taman surga. Tapi kalau antum tidak pernah taat kepada Allah, ya, jahat dengan sesama, maka jangan mimpi. Ya, kalau kita dapat hufratun min hufran niran, lubang di antara lubang api neraka. Jadi meskipun diundang ustadz, kiai, ya, ulama untuk membacakan doa dan sebagainya, dasar kita ini orang jahat, tetap siksa kita di sana. Ya. Nah, itu yang Allah bilang, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Ya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Bahkan Allah sebutkan itu, "Wa hum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal." Mereka di alam kubur itu yang disiksa berteriak-teriak. Yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Berikan kami kesempatan satu kali lagi untuk beramal soleh yang dahulu tidak kami laksanakan. Jadi orang-orang di alam kubur itu, Pak, yang disiksa, semua berteriak meminta itu untuk dikembalikan ke dunia, bukan untuk naik jabatannya, bukan bikin rumah, bukan mau beli mobil baru lagi. Enggak. Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan melaksanakan amalan soleh yang dahulu tidak kami laksanakan. Itu permintaannya.
Ya. Nah, yang saya ingin bilang jangan sampai orang juga nanti meninggal sama begitu juga permintaan kita. Nah, sebelum itu datang kepada kita, siapkan bekal secukup-cukupnya, ya, supaya kita tidak termasuk orang yang berteriak-teriak minta dikembalikan ke dunia, ya, untuk dihidupkan lagi dan mau beramal soleh. Tidak ada kabulan Allah. Tidak ada yang dikabulkan oleh Allah permintaan mereka karena tidak ada manusia yang sudah dimatikan kemudian hidupkan kembali. Sudah ada itu, ya. Gitu. Baik, saya tuntaskan saja ini. An yuqaddima rijlahul yusra fi dukhul wa idza kharaja rijlahul yumna. Hendaklah pada waktu masuk mendahulukan kaki kiri dan waktu keluar dengan kaki kanan. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi sambil baca doa masuk bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pada waktu keluar alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ya. Iya. Sekira ini ya saja cukup insyaallah ya tentang dua tema yang kita bahas pada malam yang penuh berkah ini. Ya sekali lagi tentang bekas ya, bekas-bekas makanan, bekas minuman, bekas pakaian ya, termasuk bekas tempat tinggal gitu kan. Kemudian yang kedua tentang adab-adab buang air. Saya kira ini hari-hari orang jumpai ya. Jadi setelah kita dengarkan dan insyaallah menjadi sakapah pemahaman tersendiri bagi kita tentang hukum Islam ini ya, agar supaya bertemu kita dengan hal seperti ini kita tidak kaku lagi, tidak beristiadat sendiri, tapi kita sudah tahu begini syariat Islamnya. Ya, saya kira ini ya, syukran, terima kasih supaya tidak terlalu larut malam juga. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.